Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito masih membahas sindroma metabolik, dan kami ingatkan kembali pemirsa kepada pemirsa yang ingin berkonsultasi bisa kontak WhatsApp di 0811 101 3210. Segera telepon agar tidak terlewatkan materi hari ini. Baik, kita lanjut ke pemaparan materi oleh Dokter Elsa. Kita lanjutkan Dokter Elsa. Ada sebenarnya pemisahan indeks massa tubuh. Jadi dari perhitungannya itu nanti ada klasifikasi dari WHO, ada nasional. Sebetulnya sama aja ya. Jadi normalnya itu dia di angka 18,5 sampai 25. Ini hasil dari pengukuran BMI tadi. Gimana cara ngukurnya, Dok? Nah, ini tadi yang disinggung sama Dokter Sela ya, perhitungannya. Jadi BMI sama aja sama IMT, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan, tapi tinggi badan yang awalnya senti dijadikan meter dulu. Meter. Nah, itu dikuadratkan seperti itu ya. Kita ambil contoh, berat badannya 76 kilo nih, 76 kilo. Terus tinggi badannya 167 cm, dijadikan meter jadi 1,67 meter. Nah, perhitungan BMI-nya seperti ini, 76 dibagi dengan 1,67 dikuadratkan. Hasilnya 27,25. Kita ingat ya, sama-sama ya, 27,25. Kita balik ke tabel. Kita anggap kita pakai tabel yang ini ya. 27,25 tadi masuk yang mana? Berarti dia sudah masuk ke gemuk ya. Ringan, ada yang ringan, ada yang berat. Nah, berarti dia udah masuk yang kategori yang berat. Jadi ini sebenarnya pedoman kita untuk mengetahui. Jadi jangan salah, misalnya yang ini dibilang BMI-nya normal, yang ini gemuk. Kita lihatnya dari tinggi badan sama berat badannya, bukan lihat dari orangnya ya. Karena bisa aja memang dia lebih tinggi, jadi makanya dia lebih gendut atau BMI-nya malah normal. Kan setiap orang beda-beda. Ya, lihatnya dari berat badan dengan tinggi badan. Untuk mengetahui dia normal kurusnya memang harus dihitung sebenarnya BMI-nya ya. Itu untuk perhitungan BMI. Kalau lingkar perut, nah ini sederhana juga sebetulnya ya. Malah kalau di puskesmas itu kan memang kayaknya nggak semuanya terperiksa. Nah, makanya jembatannya adalah biasanya kalau di puskesmas itu adalah jembatannya adalah dengan kader. Kader yang tentunya sudah dilatih oleh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Jadi harapannya kader yang membantu untuk pemeriksaan masyarakat di sekitarnya, di lingkungannya, di wilayahnya seperti itu. Tetapi nggak apa-apa, misalnya kalau pemirsa ke puskesmas mau ditunjukkan, mau dilatih juga untuk pemirsa lingkar perut. Jadi kalau sederhananya pemirsa lingkar perutnya dari sini ya. Jadi kita itu menghadap ke samping. Idealnya memang dilakukan oleh 2 orang. Jadi satunya jadi pasien, yang satunya jadi tukang ukur seperti itu ya. Jadi diraba dulu, kita kan punya tulang rusuk seperti itu ya. Diraba dulu tulang rusuk yang paling terakhir. Terus dikasih tanda sama spidol atau ballpoint seperti itu. Terus ada yang namanya tulang pinggang seperti ini ya, tulang pinggang ditandai juga. Terus baru diukur batas dari tulang rusuk akhir sama batas awal dari tulang pinggang ini, nanti diukur, baru diambil cut off tengah-tengahnya. Misalkan jaraknya kita anggap misalnya 10 ya, kita anggap jaraknya 10 cm, berarti kan 5, barulah angka 5 ini pertengahan dari tengah-tengah tulang rusuk akhir sama tulang pinggang ini menjadi ukuran, terus diambil sejajar seperti itu, baru diukur. Itu yang lingkar pinggang tadi ya, itu pengukuran lingkar pinggang. Baru kita bicara, itu kan sebenarnya dari tinggi badan, berat badan, lingkar perut, lingkar pinggang, kita udah bisa dapat tuh. Udah bisa dapat
Berarti untuk yang obesitas sentralnya. Tekanan darah kita udah bisa lihat hipertensi atau tidak. Berarti tinggal apa? Tinggal yang dislipidemia dengan gula darah. Ya, gula darah resisten insulin tadi. Kalau yang itu memang kita bicaranya untuk melakukan pemeriksaan lab. Ya, pemeriksaan profil lipid, karena idealnya memang pemeriksaan yang dislipidemia itu harus profil lipid, nggak bisa kolesterol total aja. Tetapi kan untuk sekarang kayaknya yang lebih banyak aksesnya adalah pemeriksaan kolesterol total itu. Ya, tapi itu tadi kata dokter Sela, nggak menjamin dalam pemeriksaan kolesterol total itu kita nggak bisa lihat trigliserida, HDL sama LDL, bisa aja. Apakah bisa terjadi trigliseridanya nggak normal, HDL, LDL normal? Bisa saja. Nah, karena nanti terapinya akan berbeda. Nah, ini kriteria tadi ya, kriteria yang biasanya dipakai, terus kita masuk ke tata laksana. Kalau tata laksana, pertama kalau emang sudah ditegakkan oleh dokternya, oh ini adalah sudah diabetes, oh ini adalah hipertensi, oh ini adalah hiperlipidemia. Tentu saja ini sesuai dengan diagnosanya, terapi awalnya. Ya, diabetes mungkin akan diberikan antidiabetesnya, hipertensi akan diberikan antihipertensinya. Kalau untuk tata laksana sebenarnya ini sudah masuk ke pencegahan juga ya, pengaturan pola makan, dari karbohidrat, dari 45 sampai 65% dari total kalorinya, terus olahraga yang continuous, yang kalau kita bilang konsisten ya. Yang konsisten itu yang sangat sulit seperti itu ya. Terus yang interval, yang progresif, yang seimbang. Kalau terapinya disesuaikan. Apakah dia obesitas, hipertensi, dislipidemia, resisten insulin, tentunya harus sesuai dengan diagnosa yang ditegakkan oleh dokter. Nah, ini yang tadi disinggung-singgung oleh dokter Sela, isi piringku. Kayaknya setiap episode di dokter kita nggak ya, bosan-bosannya ya. Isi piringku ini selalu disebutkan, selalu ditayangkan. Ini tadi, memang benar seharusnya kita itu kan nggak, mungkin kata-kata 4 sehat 5 sempurna udah mulai ditinggalkan. Jadi dirubah dengan kata-kata gizi yang sehat dan seimbang. Maksudnya seimbang itu apa? Ini tadi dari satu piringku itu lengkap. Ada karbohidrat, ada sayur-sayuran, ada protein dan lainnya. Nah, idealnya karbohidrat itu cuma sepertiga piring, seperti itu ya karbohidrat. Kalau kita gimana? Kalau kita nasi padang ya, itu rasanya full ya, nasi semua isinya. Semua satu piringnya nasi seperti itu ya. Idealnya seperti ini. Jadi sepertiga piring itu karbohidrat, terus sepertiga piringnya itu ada buah dan sayur, baru sepertiganya itu yang lain-lainnya ya, misalnya ada protein lainnya atau kacang-kacangan dan sebagainya. Itu ya. Ini PR paling berat ya sebenarnya dokter ya. Sudah membudaya juga. Betul. Seperti itu ya. Terus kalau yang lainnya mengurangi asupan lemak jenuh, mengurangi asupan garam ya. Karena kalau nggak salah kita itu cuma dibatasi penggunaan garam itu 2 sendok. 2 sendok teh. Dalam satu hari? Dalam satu hari, sejujurnya. Sejujurnya, tapi biasanya bisa berlebih ya. Iya, tapi dalam keadaannya ya kita makan aja di lauk pauk sudah ada garam ya. Terus kerupuk dok, kerupuk. Ciki-ciki ya, ini PR nih buat yang suka ngemil ya. Terus mengurangi asupan karbohidrat seperti itu ya, karena kan tadi udah disinggung juga kalau karbohidrat itu mengandung kadar glukosa yang tinggi juga, gulanya juga tinggi. Ya, yang lainnya mengandung diet yang banyak, maksudnya diet ini makan yang banyak mengandung buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu ya. Nah, ini ada target terapinya. Jadi target terapinya kalau seseorang itu obesitas, penurunan berat badannya itu 7 sampai 10%. Tapi kita sebenarnya patokannya IMT tadi. IMT-nya itu 18 sampai 25 tadi ya, 25. Itu patokan yang idealnya. Terus aktivitas fisik 30 sampai 60 menit minimal 3 hari per minggu. Ini juga menjadi pertanyaan buat saya sendiri juga ya. Ini adalah idealnya. Jadi terus patokan LDL kolesterol, patokan tekanan darah harus berapa, kadar gula darah berapa ya. Jadi memang
Sebenarnya sindrom metabolik ini ya dibilang bom waktu benar. Betul ya, bom waktu ya dokter ya. Bom waktu benar karena mereka saling berkaitan. Kayak tadi resisten insulin ternyata banyak ya, menyebabkan banyak macam diagnosa lainnya. Terutama yang kita takutkan adalah penyakit jantung koroner. Baik dokter, sebelum kita lanjutkan kita harus jeda terlebih dahulu nih ya, segmen terakhir pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.